Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami
menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada setiap kami. Kami ada di hadirat-Mu, Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, penuhi kami dengan hikmat sorgawi, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kami hanya untuk menanti-nantikan Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Dunia yang terus berubah di dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, pada akhirnya tanpa kita sadari, kita akhirnya terjebak di dalam kesibukan, tawaran kenikmatan hidup dunia yang hanya sesaat. Saudaraku, keadaan ini seringkali membuat hati banyak orang percaya tergoda dengan berbagai tawaran-tawaran dunia. Pada akhirnya ada begitu banyak orang yang rela mengikatkan hatinya dengan apa yang dunia tawarkan. Sebab mereka melihat bahwa dunia saat ini menjanjikan berbagai kenyamanan hidup, kesuksesan, popularitas, dan berbagai pencapaian-pencapaian yang lain yang membuat manusia bisa lupa diri. Padahal semuanya itu hanya sementara, semuanya itu hanya sesaat, semuanya itu fana. Namun kita tidak menyadari akan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu semua yang ada di dunia ini sementara, seharusnya yang menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab dengan jujur, pertanyaannya adalah, apa yang kita nantikan saat ini? Sebenarnya apa yang sedang kita nantikan, saudaraku? Bagi orang-orang yang sudah terlanjur mengikatkan hati mereka dengan dunia ini, mereka akan berkata, mereka sedang menantikan kesuksesan yang akan segera dicapai. Mereka akan segera menantikan puncak karir dalam kehidupan yang membuat mereka bisa menjadi orang-orang yang terpandang, yang terhormat, dan berbagai penantian-penantian lainnya yang sudah menjadi impian mereka selama ini, saudaraku. Kalau kita hidup sebagai orang percaya dengan cara hidup yang demikian, maka saya harus katakan bahwa tanpa kita sadari, kita terjebak di dalam tipu daya kehidupan dunia yang pada akhirnya di ujung kehidupan nanti bisa membawa kita kepada kebinasaan. Saudara, sebagai orang percaya, seharusnya hari ini kita sudah tidak lagi mengarahkan penantian kita tertuju kepada perkara-perkara yang fana. Kenapa demikian? Karena kita tahu saat ini kita sudah berada di akhir zaman, dan tanda-tanda itu sudah sangat jelas bisa kita lihat saat ini. Firman Tuhan sedang digenapi. Seharusnya sebagai orang percaya, penantian kita sudah bukan lagi tertuju kepada perkara-perkara dunia yang bisa kita nikmati, tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita, pengharapan kita, penantian kita hanya kepada kedatangan Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 3, kalau kita membaca ayat 13, firman Tuhan katakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara perhatikan ini, kebenaran firman Tuhan katakan, sesuai dengan janjinya, janji Tuhan. Seharusnya kita mengarahkan fokus kita hanya untuk satu penantian, yaitu menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan firman Tuhan katakan, di mana terdapat kebenaran. Firman Tuhan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi kebenaran, saudaraku.
Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, dan kehancuran dunia itu akan hangus di dalam nyala api. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ini. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, perhatikan ini, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa bumi ini akan hilang lenyap, lalu apalagi yang bisa kita nantikan di dunia ini? Saudaraku, itulah kenapa di dalam ayat selanjutnya dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya, di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, di dalam penantian kita untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, untuk tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Betapa kita harus serius mempersiapkan hidup kita supaya pada akhirnya ketika waktu Tuhan tiba, kita dipandang layak di hadapan Allah. Oleh karenanya kita harus menanti dengan fokus yang benar. Karena hanya orang-orang yang suci, yang kudus, yang benar-benar bersih yang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya, kalau kita tidak ditemukan ada dalam kesucian, dalam kesalehan, kita tidak bisa diterima di dalam rumah Allah. Saudaraku, mulai saat ini kita harus berani berpikir, kewargaan kita bukan dari dunia ini. Jadi kita tidak boleh mengarahkan fokus hidup kita, tidak boleh lagi mengikatkan hati kita dengan dunia ini. Sebab kewargaan kita itu di dalam surga. Filipi pasal 3 ayat 20, firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, penantian akan langit baru dan bumi yang baru bukan sesuatu yang sia-sia, karena seorang seperti Abraham sekalipun menantikan akan hal itu. Itu yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11. Lalu kalau kita membaca ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oleh sebab itu di dalam penantian kita akan Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup, benar-benar hidup suci, hidup kudus. Hidup benar-benar bersih di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa ditemukan layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya yang menantikan Tuhan, kita tidak boleh menantikan Tuhan dengan sikap yang pasif, saudaraku, ya. Menunggu sambil duduk diam, merasa kita ini orang Kristen sudah pasti masuk surga. Tidak seperti itu. Setiap hari kita harus berani berpikir, hari ini adalah hari terakhirku hidup di dunia ini. Dengan demikian, kita akan terus mempersiapkan diri, menjaga kesucian dan kekudusan hidup, menjaga hidup supaya benar-benar benar di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, saat ini kita harus sadar bahwa hidup saat ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan kekal yang akan segera tiba, tidak lama lagi. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan itu tiba. Tetapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan katakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, maka kita harus serius mempersiapkan diri.
Saudara, oleh karenanya sebagai orang percaya kita harus mulai berpikir kehidupan kekal itu bukan hanya sesuatu yang akan datang, tetapi kehidupan kekal itu telah dimulai saat kita mengaku percaya kepada Yesus. Sekalipun penggenapannya itu nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjemput orang-orang percaya. Ini artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya, di sepanjang hari hidup kita harus terus hidup dalam kekudusan. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi apalah artinya kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya, tetapi kita tidak serius menjaga kekudusan hidup, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesucian. Pada akhirnya kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Karena Kristus datang hanya untuk membawa orang-orang benar, orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga. Dan orang-orang yang tidak ditemukan layak di hadapan Allah, artinya tidak ada dalam kesucian, tidak ada dalam kekudusan, tidak serupa dengan Kristus, mereka tidak akan diterima di rumah Allah Bapa di sorga. Pada akhirnya harus terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan ini yang sangat mengerikan. Mari kita sadar lalu berubah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, sudah menyadarkan kami. Saat ini kami mau mempersiapkan hidup kami hanya untuk menanti-nantikan Engkau saja ya Tuhan. Kami mau menjaga kehidupan kami supaya tetap ada dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.